Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbil fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada para sahabat dan tabi'in, para ulama al-amilin. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang usia, kesehatan, kekuatan, ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagian daripada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan petunjuk dan jalan yang lurus menuju akhir kehidupan yang baik dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perjumpaan kita pada kali ini merupakan satu perjumpaan yang sangat membahagiakan. Kita akan berbincang tentang hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita coba untuk memahami message yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut, dan untuk menjadi panduan kita menjadi seorang muslim yang sempurna, yang mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut kemampuan kita dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah setakat sebuah hadis dan ucapan yang kemudian kita baca lalu kita perbincangkan. Akan tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penunjuk jalan menuju destinasi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang akan kita lalui dan akan kita capai dalam kehidupan. Sebagaimana seorang yang tengah berada dalam satu perjalanan panjang, kita memerlukan panduan agar perjalanan tersebut tidak menyimpang dan keluar daripada jalan yang sepatutnya kita lalui. Kalau sekarang kita ada GPS misalnya, yang boleh membawa dan membimbing kita menuju destinasi dengan sangat tepat dan accurate, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah GPS yang terbaik untuk menentukan dan mengarahkan kita kemana sepatutnya kita berjalan. Macam mana kita boleh dapat shortcut untuk sampai kepada destinasi tersebut. Sebab sebagai seorang manusia, sedar ataupun tak sedar, setuju ataupun tak setuju, perjalanan hidup kita akan berakhir ke satu titik atau satu tempat destinasi, sama ada satu tempat tersebut adalah surga Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ada lagi orang yang tersalah jalan sehingga datang lagi ke tempat yang lain, yaitu neraka Jahannam, na'udzubillah. Justru panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tujuan hidup kita. Kita sedar ataupun tak sedar, kita setuju ataupun tak setuju, setiap hari kita semakin mendekati destinasi tersebut. Setiap hari semakin bertambah usia kita, semakin kita mendekati kepada sesuatu yang tidak boleh kita hindari tersebut. Justru panduan daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi para nabi dan rasul adalah menunjukkan kita kemana sepatutnya kita berjalan, apa yang sebenarnya jalan yang mesti kita lalui, dan bagaimana caranya agar kita menyiapkan banyak bekalan di dalam perjalanan yang sangat panjang ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada sebuah hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengatakan, "Masali wa masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda. Masali ka masali rajulin ra'a jaishan." Perumpamaan saya adalah seperti seseorang yang melihat
adanya pasukan musuh yang siap menyerang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak menjelaskan kepada kita fungsi sebenar seorang nabi dan rasul ini seperti apa. Fungsi sebenar seorang nabi dan rasul adalah beliau diperlihatkan sesuatu yang tak boleh dilihat oleh orang lain, diperlihatkan perjalanan yang sepatutnya yang akan berlaku dalam kehidupan seorang manusia yang tak boleh dilihat oleh orang lain, lalu beliau kembali kepada seluruh manusia dan tunjukkan kepada manusia bagaimana sepatutnya dan apa yang mesti mereka lakukan agar kehidupan mereka boleh dilalui dengan selamat. Justru kata Nabi, perumpamaan saya macam seorang laki-laki yang nampak pasukan musuh telah siap menyerang kampung halamannya. Jadi tugasan ini adalah seorang laki-laki yang ditugaskan duduk di atas gunung yang mengawasi keadaan. Ini kalau berlaku di zaman dahulu, ini adalah orang yang bertugas di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan untuk melihat keadaan sekitar, lalu kemudian mempersiapkan dan mereport dan melaporkan apa yang akan berlaku kepada kampung mereka. Justru kata Nabi, saya macam laki-laki yang ada di atas gunung, lalu kemudian nampak musuh tengah siap untuk menyerang kita di kampung, menyerang kampung kita. Justru kata Nabi, saya kemudian lari ke kampung tersebut. Saya berkata, ya kaum, inni ra'aitul jaisha bi'ainayya an-naja inni ana an-nazirul uryan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaannya adalah saya macam laki-laki tersebut nampak musuh nak menyerang, lalu saya lari ke kampung saya memperingatkan mereka, wahai kaumku, wahai orang kampung, saya nampak sendiri pasukan musuh dah nak menyerang kita. Saya nampak dengan kedua mata saya sendiri. Fan-naja, an-naja, selamatkan diri, selamatkan diri. Ini tugasan dia. Jadi kita boleh bayangkan tuan-tuan, apabila ada musuh nak menyerang, lalu kemudian ada orang yang sudah nampak musuh tersebut, nampak bahaya tengah sedikit demi sedikit akan menghampiri perkampungan tersebut, maka yang boleh nampak bahaya ini, mengetahui besarnya bahaya tersebut, dia lalu memberikan peringatan kepada kaumnya. Lalu kemudian kata Nabi, fa'ata'athu ta'ifah, satu kumpulan terima berita tersebut dengan baik, maksudnya dia percaya kepada peringatan dan amaran tersebut, lalu kemudian mereka pack up barang-barang mereka, lalu kemudian mereka tinggalkan kampung tersebut secara perlahan-perlahan di tengah malam. Ini adalah orang yang dengar, lalu percaya, lalu buat follow up daripada kepercayaan tersebut. Kalau dengar saja dan percaya saja tapi tak melakukan tindakan selanjutnya pun tak berguna. Betul tak? Jadi yang berguna adalah dia dengar, lalu dia fahami, dia percayai apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Sebenarnya ini ada musuh yang hendak menyerang dan bahaya sudah makin mendekat. Lalu dia percaya, lalu dia buat persiapan dan ambil tindakan selanjutnya. Kata Nabi, fanajau, kumpulan yang pertama ini akan selamat. Fakazzabathu ta'ifah, tapi ada kumpulan lagi, satu lagi, apabila mendengar berita tersebut mereka tak percaya. Dia katakan, apalah nih, awak berita tak betul nih. Tak percaya dia apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Lalu mereka stay di tempat mereka, fasabbahahumul jaish fajtahahum. Kata Nabi, justru esok harinya orang yang ada di tempat tersebut diserang oleh musuh, lalu mereka dibantai habis dan dibunuh. Perumpamaan seorang nabi adalah, sekali lagi, dia diberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh kepada manusia-manusia yang lain. Dia mampu melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada baginda Nabi bahawa selepas kehidupan manusia yang kita lalui ini, yang nampak secara pandangan kasar ini, akan berakhir dengan kematian, sebenarnya tidak berakhir dengan kematian.
Kita semua tahu dan percaya bahawa kita akan hidup dalam jangka masa yang tertentu. Dan selepas jangka masa yang tertentu, kita akan meninggal dunia. Tapi selepas meninggal dunia, semua blur. Kalau tak ada Nabi dan Rasul, kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas kematian. Logik manusia tak boleh sampai kepada perhatian, kepada hakikat kehidupan selepas mati. Sehebat apapun logik manusia, tak akan ada yang boleh sampai kepada kemampuan untuk melihat kehidupan selepas mati. Justru saintis pada hari ini, mereka boleh mengetahui perkara-perkara yang sangat detail berkenaan dengan alam semesta. Mereka boleh tengok dengan teropong mereka yang sangat canggih bintang yang sangat jauh. Mereka boleh kira dengan mengira perjalanan cahaya dalam berapa ratus juta perjalanan cahaya mereka akan boleh sampai kepada bintang tertentu. Akan tapi sampai sekarang mereka tak pernah boleh sampai dengan logik dan kecerdasan mereka, dengan teknologi yang mereka miliki untuk mengetahui sebenarnya selepas mati ada apa. Hanya Nabi dan Rasul saja. Sebab tuan-tuan, kemampuan manusia sehebat apapun, dia tak boleh mengetahui masa depan. Ya kan? Dia tak tahu apa yang akan berlaku, jangankan akhirat. Besok pun apa yang akan berlaku tak tahu. Nak turun hujan ke tak turun hujan. Nah, nanti ada akan berlaku krisis ekonomi ke atau tak ada berlaku krisis ekonomi dan lain sebagainya. Jangankan untuk melihat kehidupan selepas mati, besok hari pun mereka tak tahu. Nah, pengetahuan yang Allah berikan kepada para Nabi dan Rasul adalah kelebihan untuk melihat apa yang akan berlaku di masa depan. Dan yang paling depan adalah kehidupan kita selepas mati, lalu kemudian apa yang akan berlaku selepas kita dibangkitkan kembali, dan di mana tempat kita terakhir yang akan ditempati oleh umat manusia selepas kehidupan mereka berakhir di atas muka bumi ini. Nah, justru itu adalah mukaddimah saya kenaan dengan apa sebenarnya tujuan, apa sebenarnya fungsi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belum masuk lagi perbincangan kita. Saya saja nak stalling, nak tunggu orang. Fungsi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi adalah kita mesti melihat dia sebagai panduan kita untuk berjalan mengharungi masa depan yang sangat gelap. Tanpa bimbingan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak akan boleh berjalan. Apa yang mesti saya lakukan di masa akan datang? Secara logik, solat yang kita lakukan tak akan ada manfaatnya melainkan kalau kita percaya kepada ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa solat tersebut adalah bekalan kita untuk berjalan di masa akan datang. Logik kita, falsafah kita setinggi manapun, kita tak akan boleh habis fikir macam mana kenapa saya mesti solat, kenapa saya mesti berzakat, kenapa saya mesti bersedekah, kenapa saya mesti melakukan ibadah haji. Tak mampu. Melainkan kalau kita percaya bahawa baginda Nabi mengatakan selepas kehidupan kita berakhir di muka bumi ini, kita akan hidup kembali. Pada masa itu harta tak berguna, pada masa itu jawatan tinggi kita tak berguna, pada masa itu populariti kita tak berguna. Yang berguna adalah amal ibadah kita. Kalau kita percaya, kita akan melaksanakan semua yang dilakukan oleh baginda Nabi ini dengan penuh semangat. Lalu kita katakan bahawa ini adalah sesuatu yang akan memberikan keuntungan kepada diri kita sendiri, justru kita lakukannya dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salah satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan boleh kita jadikan panduan pada kehidupan hari ini adalah, saya nak berbincang tentang hadis yang sangat hebat berkenaan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan berlaku satu hari nanti dan bukan hari ini, yaitu berlaku pada satu hari nanti pada kehidupan kita chapter yang kedua. Chapter yang pertama kita berakhir selepas kita meninggal dunia. Pada chapter yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada satu episod di mana umat manusia dibangkitkan, lalu kemudian mereka melalui pelbagai proses yang sangat panjang,
hisab dan lain sebagainya. Apabila itu berakhir, maka ada satu kumpulan manusia yang diperkenankan untuk menjadi VVIP, masuk ke dalam surga sebelum manusia-manusia yang lain. Kumpulan manusia ini bukan setakat Nabi nak sebutkan siapa mereka, akan tapi hadis ini mengandungi isyarat kepada kita siapa sifat, bagaimana sifat-sifat mereka, sebagaimana sifat mereka di akhirat nanti. Sebenarnya itu adalah kelanjutan sifat mereka ketika berada di dunia. Sebab para ulama selalu mengatakan al-akhirah, ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia ini adalah cerminan akhirat. Apa yang berlaku di atas muka bumi ini akan ada cerminannya di akhirat. Cuma dalam bentuk yang berbeza. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini akan menentukan sifat kita di akhirat nanti. Nah, mari kita sama-sama melihat apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kumpulan manusia yang sangat terhormat ini. Karena hebatnya mereka masuk surga dalam keadaan yang sangat berbeza dengan orang lain. Mereka masuk surga menurut dalam ucapan saya adalah mereka masuk surga dengan style. Wah, beza lah tuan-tuan. Ada yang masuk surga sambil merangkak, ada yang masuk surga last sekali, itu tak ada style at all. Tapi kalau nak masuk surga dengan style, dengan seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulannal jannata min ummati sab'una alfan aw sab'u mi'ati alf mutamasikin akhidhun ba'duhum bi ba'd hatta yadkhula awwaluhum wa akhiruhum al-jannah wa wujuhuhum ala daw'il qamari lailatul badr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, pada hari kiamat nanti akan ada 70.000 orang daripada umatku. Dalam riwayat lain mengatakan 700.000 orang daripada umatku yang akan masuk surga mutamasikin, sambil bergandengan tangan. Ada style kan saya cakap. Mereka bukan setakat masuk surga macam gitu saja, akan tapi ada style sendiri. Ini yang berbeza dengan apa, ada orang yang suka sangat mementingkan style. Kalau kita nak jatuh pun jatuhlah dengan style gitu kan. Kita nak memberi pun memberi dengan style. Ada beza. Ada orang yang setakat makan apa je lah. Makan saja. Apa yang ada, nasi putih campur dengan lauk, selesai. Tapi ada orang tertentu, tak, saya nak makan pakai style. Ada bentuk nasinya pun kena dihidangkan dalam bentuk tertentu. Lalu lauknya pun dihidangkan dalam bentuk tertentu, ada susunan, ada nilai estetikanya di situ, nampak cantik. Padahal kita habis fikirlah, ini kita nak makan, memang akhirnya adalah dimakan. Akan tapi makanan yang dihidangkan dalam bentuk yang tinggi menunjukkan ada style pemilik makanan tersebut dan siapa yang menghidangkannya. Orang yang punya style macam ni bukan setakat dalam makan dan berpakaian saja, sepatutnya juga kita ada style dalam melakukan ibadah. Apabila orang lain melakukan ibadah asal jadi saja, kita beribadah dengan style tertentu. Ini style saya nih. Saya kalau nak solat tak pakai baju yang sempurna, pakai minyak wangi yang proper, dalam tempat yang bersih dan lain sebagainya. Saya rasa tak sedap lah ibadah saya. Ada orang pakai solat cuma setakat pakai kain saja tutup dalam pusat dia, yang lain terbuka pun rileksnya. Ini namanya dia asal jadi nak ibadah. Tapi ada orang tertentu yang ibadah macam tu. Ada style tertentu macam mana dia nak melakukan ibadah, sebab saya nak sebagaimana saya ingin diperlakukan dengan baik oleh pelayan saya. Apabila saya masuk dalam restoran, misalkan saya nak diperlakukan macam VVIP, maka persembahan saya kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga mesti terbaik yang boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kembali kepada hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 70.000 orang, dalam riwayat lain ada 700.000 orang yang masuk surga sambil bergandengan tangan. Akhidun ba'duhum bi ba'd. Mereka pegang satu sama lain, berpegangan satu sama lain. Hatta yadkhula awwaluhum wa akhiruhum al-jannah. Lalu mereka masuk bersama-sama, serentak masuk ke dalam surga. Jadi ini kita boleh nampak macam ini adalah bukan kumpulan yang sembarang. Ini adalah kumpulan orang yang punya kesatuan hati, punya kesamaan minda, dan kesatuan visi dan misi. Sebab kita tak berpegangan tangan melainkan dengan orang yang kita kenal. Betul tuan-tuan? Tak mungkin kita terus pegang tangan orang saja, jom kita sama-sama. Tak. Apabila mereka bergandengan tangan, maknanya adalah kerapatan mereka, kedekatan mereka, dan macam mana mereka saling dekat dan rapat selama ini, sehingga mereka seolah-olah berkata, sebagaimana kita berpegangan tangan di dunia, mari kita masuk dan berpegangan tangan ke surga. Wa wujuhuhum ala daw'il qamari lailatal badr. Wajah mereka berseri-seri macam bulan purnama, macam bulan di malam purnama yang sangat terang sekali. Hadis ini tuan-tuan, sangat banyak makna yang terdapat di dalam hadis ini. Antara lain kalau kita tengok kepada kitab-kitab syarah hadis tersebut, para ulama hanya menyebutkan bahawa hadis ini menunjukkan betapa luasnya pintu surga. Itu satu perkara memang. Kalau ada 70.000 orang atau 700.000 orang bergandengan tangan, berbaris dari satu tempat ke tempat lain, kira-kira berapa jauh, berapa jarak yang akan kita dapatkan kalau ada 700.000 orang atau 70.000 orang bergandengan tangan dari KL sampai Perlis, sampai tak? Mungkin juga lah lebih. Kalau ada 700.000 orang bergandengan tangan dari satu tempat ke tempat lain, lalu mereka masuk bersama-sama, maknanya pintu surga sangat-sangat luas. Itu satu perkara. Tapi perkara lain yang ingin saya ambil perhatian pada hari ini adalah macam mana mereka memiliki sifat-sifat yang sangat indah, sifat-sifat kebersamaan yang membawa mereka, yang selama ini mereka amalkan di dunia, justru membawa mereka juga hingga ke dalam surga. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita berbincang tentang surga ini, surga adalah tempat yang paling indah dan tempat yang paling hebat, tempat yang tak boleh dibayangkan oleh imajinasi kita. Analoginya sangat simpel saja. Sebagaimana kita sekarang ni tak boleh membayangkan apa yang akan berlaku di masa akan datang, kemajuan teknologi yang akan berlaku di masa akan datang, begitu juga orang-orang zaman dahulu, mereka tak boleh membayangkan apa sebenarnya yang akan berlaku pada zaman ini. Kalau dulu kita hidup, kita ada mesin untuk kembali lagi ke zaman dahulu misalkan, lalu kita jumpa dengan orang pada tahun, jangan jauh-jauh, pada tahun 1900-an saja, atau tahun 1800 sebelum kebangkitan revolusi industri di barat, lalu kita katakan saya boleh terbang di atas langit, boleh makan di atas langit sana, dan boleh minum di sana, rileks saja. Kita akan katakan orang gila lah. Mustahil ada orang boleh terbang, mustahil ada orang yang boleh rileks di atas awan saja sambil tengok-tengok, saya lebih tinggi daripada burung. Tak. Ini menunjukkan bahawa kemajuan manusia, kemajuan teknologi pun tak boleh dibayangkan oleh akal manusia pada zaman dahulu, apatah lagi kemajuan yang paling maju, yaitu destinasi terakhir, final kehidupan manusia, yaitu surga.
Justru akal manusia tak akan boleh membayangkan macam mana kehebatan surga, macam mana fasiliti yang ada di dalam surga, karena terlalu hebat dan terlalu tinggi. Kalau tuan-tuan nak capai, nak tengok sedikit berkenaan dengan masa depan ini, the future, saya cadangkan satu buku ditulis oleh Dr. Profesor Michio Kaku bertajuk The Future, the Physics of the Future, The Future of the Physics. Atau lupa tajuknya. The Future of the Physics. Dia bincang tentang apa yang akan berlaku di masa akan datang. Dan buku terakhir beliau juga berkaitan dengan The Future of the Mind. Apa yang akan berlaku di masa akan datang berkaitan dengan mind kita, minda kita, otak kita, brain kita. Perkara yang mustahil pada hari ini, kata dia, tak mustahil pada masa akan datang. Justru apabila kita berbincang tentang masa akan datang dan pelbagai kemajuan yang tak boleh kita bayangkan, ini masih berkaitan dengan dunia, kehidupan dunia, apatah lagi kehidupan akhirat yang menjadi tempat terakhir kehidupan manusia. Justru apabila berbincang tentang akhirat berkaitan dengan syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbincangan berkenaan dengan surga adalah sesuatu yang tak boleh kita bayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Yang ada di dalam surga ini adalah sesuatu yang tak boleh dibayangkan oleh akal manusia, yang tak pernah dilihat oleh mata manusia, dan tak pernah didengar oleh telinga manusia, karena terlalu tinggi, di luar, beyond our imagination sama sekali. Tak boleh kita bayangkan surga macam mana, sebab keindahan yang ada di situ terlalu indah, di luar kuasa akal kita untuk mengetahui keindahannya. Dan surga yang begitu indah tersebut, tuan-tuan, menjadi sangat indah apabila kenikmatan tersebut bukan hanya berkaitan dengan fisikal saja. Jadi kenikmatan di surga bukan hanya berkenaan dengan makan, minum, dan kawin saja, akan tapi kenikmatan surga sangat sempurna dan menjadi sempurna karena cinta kasih kita kepada sesama ahli surga. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Salah satu sifat ahli syurga, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah akan dicabut sifat hasad, dengki, kemarahan, permusuhan di dalam hati ahli syurga tersebut. Sebab tuan-tuan, secantik apapun satu tempat, seindah apapun rumah kita, sesehat apapun tubuh kita, tapi kalau ada sifat hasad dengki sikit saja, maka keindahan tersebut akan hilang. Rumah yang luas akan menjadi sempit apabila ada hasad dengki. Para ulama selalu mengatakan, hasad membuat nikmat menjadi pahit, dan syukur membuat nikmat yang kecil menjadi besar. Salah satu sifat ahli surga sekali lagi adalah mereka tak ada kebencian satu sama lain, tak ada iri hati, tak ada hasad dengki. Itu yang membuat surga menjadi semakin nikmat dan semakin sedap. Kalau ada iri hati, surga pun tak akan menjadi sedap, tuan-tuan. Kita akan nampak jiran kita, rumah dia lagi besar daripada rumah saya, lalu bidadari dia lagi ramai daripada bidadari saya. Tak sedap surga dah. Kita akan pikir yang bukan-bukan, akhirnya nikmat yang ada tak boleh dirasai sebagai nikmat. Nah, kesempurnaan surga sekali lagi bukan hanya karena keindahan tempat tersebut, bukan hanya kelazatan makanan tersebut, tapi yang lebih besar lagi adalah cinta kasih sesama mereka, dan mereka tak ada hasad dengki dan iri hati sama sekali. Itu yang membuat surga menjadi semakin indah dan semakin nikmat untuk ditempati. Nah, di antara sekian banyak ahli surga, sekali lagi VVIP mereka yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah orang-orang ini, yaitu orang-orang yang bergandengan tangan masuk ke dalam surga, lalu mereka serentak melangkah ke dalam surga. Tak ada yang tertinggal sedikit pun. Hatta yadkhula awwaluhum wa akhiruhum al-jannah. Maknanya mereka masuk dalam serentak. Mereka akan berkata,
1, 2, 3 aja masuk. Kalau kita boleh bayangkan sekarang ni lah, menunjukkan bahwa mereka sangat satu hati, mereka sangat bersama-sama dan saling rapat satu sama lain. Pertanyaan kita adalah, tadi yang seperti saya katakan, kita tak akan bergandengan tangan dengan orang yang kita tak kenal. Bukan semudah kemudian kita ada di sebelah kita, jom kita pegang tangan. Tak. Akan tapi kita akan bergandengan tangan dengan orang yang kita kenal, yang kita rapat. Justru apabila kita ingin menjadi bagian daripada 70.000 orang ini atau 700.000 orang ini, dan chance itu adalah cukup kecil saja apabila kita memandang kepada berbilion manusia yang akan dibangkitkan kembali pada padang mahsyar nanti. Kalau kita ingin masuk ke dalam kumpulan yang kecil ini, masuk dalam kumpulan yang paling terhormat ini, maka kita kena hidupkan kebersamaan sejak pada hari ini. Kita boleh bayangkan, saya ingin masuk ke dalam surga bersama-sama orang yang saya cintai. Kalau boleh saya nak masuk surga dengan istri saya. Minta maaf yang belum kahwin. Kalau boleh saya nak masuk surga bergandengan tangan dengan anak-anak saya. Kalau boleh saya nak masuk surga bergandengan tangan dengan sahabat-sahabat saya. Dan kalau boleh juga adalah kita jadikan kumpulan ini adalah target kita semenjak daripada hari ini. Kita boleh cakap kepada istri kita, minta maaf lagi sekali lagi yang belum kahwin, salah sendiri belum kahwin. Kita boleh cakap kepada istri kita, adik, misalkanlah, jom kita nak masuk dalam 70.000 orang nih, saya nak masuk ke dalam surga sambil bergandengan tangan dengan awak, hanya awak seorang. Romantik lah. Apa kata kalau abang di sini pegang tangan adik di sebelah, yang satu lagi ada juga di sebelah sini. Kira-kira dia setuju ke tak setuju? Nah, itu yang selalu diucapkan oleh para ulama salafus saleh kita. Ada seorang ulama, seorang tokoh sahabat Nabi yang sangat alim dan sangat hebat, yaitu Imam Sayyidina Abu Darda yang hidup di Syam. Beliau mempunyai seorang istri bernama Ummu Darda As-Sughra. Dia punya dua orang istri. Yang satu adalah Ummu Darda Kubra, meninggal dunia. Kemudian beliau menikah lagi dengan Ummu Darda As-Sughra. Pada satu ketika, Ummu Darda As-Sughra, antara dia dengan suaminya, usia yang memisahkan mereka tak 1-2 tahun atau 5 tahun, 10 tahun, tapi kira-kira 30 tahun yang memisahkan antara mereka berdua. Suami sudah lebih tua daripada dia dalam 30 tahunan, tuan-tuan. Kalau bayangan kita pada hari ini bukan model pasangan yang romantik lah. Ini udah tua sangat suami, istri pun muda sangat. Macam mana boleh hidup bahagia? Pandangan kita yang berfikir secara sekular, yang melihat keindahan, kebahagiaan dari secara fisikal saja. Akan tapi sebuah rumah tangga dan hubungan pasangan dibina di atas agama Islam, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata menghasilkan pasangan macam Ummu Darda dan Abu Darda yang sangat bahagia dan sangat romantik. Nak tahu macam mana mereka romantik? Pada satu ketika, Ummu Darda yang sangat muda ini, tuan-tuan, berkata kepada suaminya, di hadapan suami dia berkata, dia bukan berkata kepada suaminya, tapi saja nak agar suaminya dengar apa yang dia ucapkan. Dia berkata, ya Allah, dia angkat tangan berdoa, ya Allah, sebagaimana dulu Abu Darda meminang saya daripada ibu bapa saya, pada saat ini saya meminang Abu Darda daripada engkau untuk saya di surga. Romantik tak romantik? Yang nak kahwin pun nak kahwin, yang belum kahwin pun nak kahwin dah. Sebagaimana dulu Abu Darda meminang saya daripada ibu bapa saya, pada hari ini saya nak meminang Abu Darda daripada engkau.
Sebab Abu Darda tak punya ibu bapa lagi. Dia udah tua tuan-tuan, udah usia dalam 60-an 70-an. Sebab dia tahu Abu Darda adalah sahabat Nabi yang confirm masuk surga lah, secara istilahnya confirm masuk surga. Sedangkan dia adalah seorang wanita biasa yang tak tahu lagi nak masuk surga ke atau tak masuk surga. Karena Abu Darda confirm masuk surga, justru dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya nak jadi istri dia lagi nanti di surga. Sebagaimana dia telah meminang saya, sekarang saya nak meminang dia daripada engkau." Pengajaran juga baik untuk suami-suami pada zaman sekarang. Kita ajarkan istri kita, jom kita masuk surga sama-sama. Sebagaimana kita telah menikah pada hari ini di dunia, apa kata kita letak satu target, saya nak jadi suami awak juga nanti di surga. Awak pun cakaplah macam tu, nak jadi istri saya juga di surga. Apabila kita sama-sama untuk menjadikan surga sebagai destinasi kita, maka konsekuensinya adalah kita kena bekerja sama dalam menuju dan mencapai target tersebut. Sebab surga ini bukan setakat harapan kita nak masuk surga saja, akan tapi ada pengalaman, ada berbagai perkara yang mesti kita lakukan untuk memastikan kita masuk ke dalam surga tersebut. Nah, apabila Abu Darda mendengar ucapan istrinya macam ni, apa yang dia ucapkan? "Wahai istriku, kalau awak nak menjadi istri saya di surga, syaratnya adalah kalau saya meninggal dunia, awak tak boleh kahwin dengan orang lain." Sebab Nabi pun katakan macam tu. Seorang istri, dia akan menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Jadi kalau dia punya 2 orang suami, maka dia akan nanti dibangkitkan menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Kalau dua-dua masuk surga sekali. Kalau yang satu masuk surga, satu lagi masuk neraka, confirm lah istri itu kalau dia masuk surga akan menjadi istri bagi suaminya yang masuk ke dalam surga. Tapi kalau dua-dua masuk surga, maka dia akan menjadi istri bagi suami dia yang terakhir. Justru pesanan Abu Darda, kalau awak nak menjadi istri saya juga di surga, maka awak tak boleh kahwin dengan orang lain. Dan memang tak berapa kemudian Abu Darda meninggal terlebih dahulu daripada suaminya, sebab usianya lebih tinggi, lebih tua berbanding dengan istrinya Ummu Darda. Selepas Abu Darda meninggal dunia, ramai orang yang datang meminang kepada Ummu Darda ni, sebab dia masih muda lagi. Sudahlah muda, cantik juga, yang kedua pun terhormat, berasal daripada keluarga yang terhormat dan dihormati karena keilmuan dan keluarga dia, keturunan dia. Antara orang yang datang meminang adalah Khalifah Muawiyah ibn Abi Sufyan sendiri. Khalifah, tuan-tuan, raja yang sangat kaya dan sangat berkuasa. Dia datang meminang kepada Ummu Darda, tapi jawapan Ummu Darda, minta maaf, saya tak terima pinangan ini sebab saya sudah bertekad untuk menjadi istri Abu Darda di surga, sebagaimana menjadi istri dia di dalam dunia ini. Romantik tak, tuan-tuan? Hebat sangat. Nah, ini antara lain adalah perkara yang boleh kita lakukan dan kita boleh ambil daripada pengajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada sekumpulan orang nanti 70.000 orang yang akan masuk surga sambil bergandengan tangan. Maknanya adalah karena mereka sangat dekat, sangat baik kepada orang-orang tertentu yang mereka sudah plan sama-sama bahwa sebagaimana kita bersama-sama di dunia, kita juga menginginkan untuk bersama-sama di akhirat. Nah, pada masa yang sama juga, ini menunjukkan sifat kumpulan tersebut yang memang sejak di dunia tidak pernah mencari musuh dan tak pernah melakukan perkara-perkara yang dapat membuat permusuhan dan perpecahan dengan orang lain. Apabila kita banyak menzalimi orang lain, tak mungkin kita boleh pegang tangan orang itu masuk surga bersama-sama. Akan tapi kita akan sama-sama masuk ke dalam surga apabila kita selama ini selalu menjaga hati kita bersama kaum muslimin yang lain. Kita selalu menjaga
lidah kita daripada menyakiti orang lain, kita selalu menjaga hati kita daripada iri hati kepada orang lain, apatah lagi kita selalu menjaga kemaslahatan mereka dan kemudian memastikan tak ada sesuatu yang dapat merusak hubungan antara kita dengan mereka. Ini juga yang selalu diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwanan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita saling bermusuh-musuhan. Ini yang dilarang oleh Nabi. La tabaghadu, sejak awal lagi kita sesama umat Islam jangan saling benci membenci. Wala tadabaru, jangan saling menjauh menjauh. Berjumpa kita sama-sama memasang muka yang masam atau kita tak welcome mereka. Sebaliknya kita apabila berjumpa dengan sesama kaum muslimin, kita mesti menyimpan perasaan seolah-olah jangan-jangan dia termasuk dalam kumpulan yang 70.000 tuh. Kalau saya masam sama dia, macam mana saya nak boleh berpegangan tangan dengan dia lalu masuk ke dalam surga bersama-sama. Sebaliknya kita berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan wala tadabaru. Jangan saling kalau berjumpa kita saling memalingkan muka kita satu sama lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan juga kita membeli atas belian orang lain. Apa maknanya? Orang sudah beli sesuatu, kita potong jalan dia untuk kita mengambil sesuatu itu daripada tangannya. Sebab perkara seperti ini, bypass macam ini akan membuat permusuhan di antara kita. Antara yang dilarang adalah kalau orang sudah beli ataupun seorang sudah tawar-menawar, kalau dia belum confirm tak jadi, tak boleh kita masuk. Sebab orang akan marah lah. Macam, jangankan jual beli tuan-tuan, kita lagi bawa kereta, orang potong kita pun, kita udah marah bukan main. Ini pun termasuk perkara yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, potong jalan orang. Nabi sebutkan hanya jual beli saja, tapi berkaitan dengan perkara-perkara lain. Dalam hadis lain dikatakan wala yakhtub ba'dukum ala khitbati akhi. Janganlah seseorang meminang ke atas pinangan orang lain. Ada orang sudah meminang seorang budak tersebut, gadis itu, lalu gadis tersebut sudah okey, lalu kita buat supaya kedua-duanya membatalkan pinangan tersebut. Ini akan membuat satu permusuhan. Bukan hanya permusuhan antara dua orang, tapi juga permusuhan antara dua keluarga. Justru dilarang oleh baginda Nabi SAW segala sesuatu yang dapat membuat kita saling benci membenci, membuat kita saling musuh bermusuhan. Apa saja dalam konteks modern, perkara tersebut boleh berlaku dan dipraktikkan dalam semua perkara, sama ada berkaitan dengan bisnes, berkaitan dengan pelajaran dan lain sebagainya. Termasuk seperti tadi, apabila kita berada di tengah jalan lalu kita melakukan perkara yang dapat membuat orang lain marah. Misalkan termasuk kalau kita tengah queue kan tuan-tuan, kita terus potong queue saja, confirm orang akan marah. Ini pun dilarang oleh baginda Nabi SAW dengan melihat kepada konteks wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'd. Kata Nabi lagi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah wahai hamba-hamba Allah sekalian sebagai hamba-hamba yang saling bersaudara. Ini yang disuruh oleh Nabi SAW. Sebagaimana kita tak suka agar saudara kita merasa merugi karena perbuatan kita, maka kita juga mesti melakukan perkara tersebut kepada seluruh kaum muslimin yang lain, sebab mereka adalah sesama saudara-saudara kita seiman. Justru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan perkara yang sangat penting, yaitu kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara, yang sepatutnya kita saling cinta mencintai, yang sepatutnya kita saling bergandengan tangan, yang sepatutnya kita saling rapat dalam barisan kita. Mudah-mudahan kerapatan tersebut di dunia
akan terus berlanjut dengan kerapatan yang akan membawa kita bergandengan tangan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sedikit permasalahan antara kita dengan saudara kita adalah sesuatu yang normal. Tak ada manusia yang akan selamanya berada dalam kondisi yang sempurna, damai, sentosa dan lain sebagainya. Bahkan jangan jauh-jauh, antara kita dengan istri kita saja tak akan sepanjang tahun baik, damai dan tak ada pertelingkahan. Mesti ada satu ketika kita berkelahi. Mesti ada satu ketika kita berlaku perselisihan pendapat antara kita dengan dirinya. Ini pun diakui oleh Islam, diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang tak boleh dihindari, akan tapi hendaklah perpecahan tersebut, pertelingkahan tersebut boleh dikawal dalam jangka masa tertentu. Nabi mengajarkan kita tak boleh permusuhan melebihi 3 hari. Ya kan? La yahjuru muslimun akhahu fauqa salas. Tak boleh seseorang menjauhi, memulaukan seseorang lebih daripada 3 hari. Kenapa mesti 3 hari? Kenapa Nabi tak katakan 1 hari saja, 2 hari saja? Tak. Sebab Nabi tahu psikologi manusia. Apabila kita marah, kita akan marah dalam jangka waktu tertentu. Boleh kita marah, boleh. Mungkin 1 hari kita marah. Tak boleh. Islam adalah agama fitrah. Tak mungkin Islam mengajarkan jangan marah sama sekali. Tak, mustahil. Suami jangan marah kepada istri sama sekali, mustahil lah. Islam menyuruh sesuatu yang mustahil dilakukan oleh seorang muslim. Justru Islam mengatakan boleh kita marah. Saya tak menggalakkan marah, tapi kalau berlaku ini adalah perkara yang normal. Suami marah kepada istri, istri marah kepada suami, misalkan, adalah sesuatu yang normal. Akan tapi hendaklah perkara tersebut berada dalam masa yang telah ditetapkan. Kalau nak marah, kalau boleh janganlah lama-lama sangat, merajuk sampai 2-3 minggu, 2-3 tahun misalkan. Ini sudah di luar kawalan. Maksimal 3 hari. Kurang daripada itu lagi bagus. Ada ke Ustaz orang kelahi sampai 7 tahun, lebih daripada 3 hari? Ramai. Saya pernah duduk di satu tempat di Singapura, dan saya berjumpa apabila berceramah, kemudian ada satu orang suami datang kepada saya. Ustaz, saya ni sudah tak bertegur sapa dengan istri saya selama 3 tahun. 3 tahun tak pernah bertegur sapa lagi. Saya cakap, awak cerai ke tak cerai? Tak. Bahkan kami masih duduk satu rumah. Bayangkan tuan-tuan, satu rumah duduk tapi tak bertegur sapa. Saya tak boleh bayangkan macam mana dia masuk ke dalam rumah, dalam bilik, lalu kenapa awak tak cerai? Kesian anak-anak, Ustaz. Kesian anak-anak. Okey, yang berlaku macam ni tak kesian sama anak-anak ke? Bagaimana perasaan anak dia tengok ayahnya selama 3 tahun tak pernah menegur istrinya, dan istri pun, ibunya tak pernah menegur ayahnya selama 3 tahun. Itu pun lebih teruk juga akan berlaku dalam psikologi anak tersebut. Tapi itu yang berlaku. Saya katakan, memang apa sebab yang membuat awak tak tegur dengan istri ini sampai 3 tahun? Ada masalah yang besar sangat ke? Tak, Ustaz. Masalahnya sebenarnya adalah waktu itu saya pulang kerja, dia titip nasi kepada saya, tapi saya tak belikan, lupa. Dia balik ke rumah marah, saya pun balik ke rumah sudah penat kerja, marah juga. Akhirnya kita tak tegur lagi, dan sekarang sudah masuk 3 tahun. Cuma karena nasi saja. La ilaha illallah. Ini yang berlaku, dan ini betul berlaku. Kawan saya juga bercerita, ada satu orang satu pasangan nih, suami dan istri, 7 tahun tak bertegur sapa juga. Tapi masih lagi hidup dalam satu rumah, dan apa yang berlaku? Dia tak ceraikan istrinya sebab sayang kepada anaknya. Dia punya anak yang baru lahir berapa bulan, kemudian dia sangat sayang kepada anak tersebut. Tapi karena sudah tak tegur lagi dengan istrinya, istrinya pun kalau sudah marah dan merajuk udah macam
Apalah tuan-tuan, orang gila lah. Dia tak benarkan suaminya jumpa dengan anaknya. Jadi setiap kali suami balik kerja tengah malam, malam lah, dia kerja dari pukul berapa lah, pagi 9 sampai pukul sampai maghrib, dia akan balik ke rumah sudah malam. Apabila dia masuk ke dalam rumah, istrinya sudah kunci anaknya di dalam bilik. Dia boleh berlega-lega di ruang makan, di bilik yang lain, tapi tak boleh jumpa dengan anaknya selagi mana dia berada di dalam rumah. Dan karena sayangnya si suami ini kepada istri dan anaknya, walaupun istri macam tu, dia katakan setiap malam dia akan belikan susu untuk anaknya, walaupun tak boleh diperkenankan untuk jumpa dengan anak, dia akan letak saja susu tersebut di dalam di depan pintu bilik anak tersebut. Dia letak, dia masuk lagi buat kerja dia, lalu besok keluar untuk bekerja, nanti istrinya akan keluar ambil susu tu kasih anaknya dan lain sebagainya. Nanti dia balik kerja, dia masuk dalam rumah sudah kunci lagi. Selama bertahun-tahun itu berlaku, tuan-tuan. Dan ini bukan perkara yang mustahil dan memang sudah berlaku. Apa yang boleh membuat perkara ini berlaku adalah apabila kita ego terlalu besar. Kita merasa kalau sudah marah, tak ada aturan yang mengatur kita marah. Sekali lagi, di dalam Islam tak ada larangan kita untuk marah. Itu adalah perkara yang sangat manusiawi. Kita boleh marah. Ada sesuatu yang tak kena, kita boleh marah. Kita boleh marah istri kita. Istri pun mungkin ada yang merajuk kepada suami pun boleh berlaku, walaupun saya tak galakkan juga sekali lagi, tapi inilah berkaitan dengan psikologi manusia yang tak boleh ditahan. Akan tapi Islam menetapkan batasan maksima. Kalau nak marah, janganlah sampai marah tanpa aturan. Marah pun ada aturannya. Kalau nak marah, Islam ajarkan jangan sampai memukul istri, jangan sampai menyakiti tubuh istri, diharamkan. Lalu kemudian, kalau sudah marah, ada jangka masa tertentu yang tak boleh kita lampaui. Maksimal 3 hari. Lepas tu, kata Nabi, yang terbaik adalah yang memulakan salam. Kita nak tahu sama ada istri lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah si suami yang lebih baik. Terpulang siapa yang mulakan masalah tersebut? Istri katakan dia yang salah dulu, dialah yang minta maaf. Tak, bukan itu. Yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah abda'uhuma bisalam, orang pertama yang menegur yang lain. Walaupun suami yang salah, tapi kalau suami yang tegur dulu istri, maknanya suami ini darjatnya di sisi Allah lebih tinggi daripada istri. Atau istri yang terlebih dahulu menegur suami, maknanya istri ini yang lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan ego kan, teman-teman. Kadang kita, alah, saya tak nak cakap sama dia. Dia dulu yang mesti minta maaf. Padahal kalau dia dulu yang minta maaf, maknanya dia yang lebih baik di sisi Allah berbanding kita. Kita yang lebih teruk sebenarnya. Justru kalaupun berlaku perpecahan antara kita dengan pasangan kita, hendaklah kita berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita tunjukkan kitalah yang menegur terlebih dahulu kepada rakan kita, kepada istri kita atau pada pasangan kita. Sebagaimana itu berlaku kepada di dalam keluarga kita, berlaku juga di dalam masyarakat kita. Kita sering mungkin ada kesalahfahaman dengan rakan kita, sahabat kita di tempat kerja atau di luar di luar sana. Apabila berlaku kesalahfahaman, lalu kita marah, itulah sesuatu yang normal. Akan tapi hendaklah kemarahan tersebut ada limitnya. Dan hendaklah kita tunjukkan bahwa kita merupakan orang yang lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding kawan kita. Jangan sampai dia tegur kita terlebih dahulu. Kenapa? Itu menunjukkan kita lebih rendah, menunjukkan bahwa kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita mesti berlomba-lomba untuk menegur lebih dahulu agar menunjukkan bahwa derajat kita lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berkaitan, tuan-tuan, dengan apa yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Terkadang kita pecah antara sesama
kawan kita apabila kita berbeza haluan politik, berbeza aliran dan mazhab. Justru para ulama kita selalu mengajarkan agar kita mempunyai akhlak yang sangat tinggi, agar kita boleh manage perbezaan tersebut dengan tidak merusak hubungan antara kita dengan mereka. Kata Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Iqtisad fil I'tiqad, beliau mengatakan wa aksarul jahalat innama rasakhat fi qulubil awam bita'assubi jama'atin juhali ahlil haq. Perkara yang berlaku di kalangan umat Islam, perbezaan aliran dan mazhab, terkadang semakin luas jurang tersebut apabila kita tangani dia dengan perdebatan. Kita coba untuk menunjukkan bahwa kitalah yang paling hebat. Lalu kita berdebat dengan rakan kita, sesama umat Islam, seolah-olah dia adalah di luar agama Islam. Kita merasa bahwa kita tengah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah bisikan syaitan untuk membuat perpecahan semakin melebar di kalangan umat Islam. Cara yang terbaik, kata Imam Al-Ghazali, bukanlah dengan perdebatan. Cara yang terbaik bukanlah dengan menunjukkan hujah kita paling hebat berbanding hujah dia. Apatah lagi perbincangan pada zaman sekarang berlaku apabila kita bukan cuma berhujah, melawan hujah dengan hujah, tapi kita tambah lagi dengan perli-memerli, kita label-melabel dan lain sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali, perbuatan tersebut bukan akan membawa kebaikan ke dalam umat, akan tapi akan membuat lebar perpecahan dan semakin membuat manusia sesama kaum muslimin akan semakin jauh satu sama lain. Wa aksarul jahalat, kebanyakan kejahilan yang berlaku di kalangan masyarakat ini, kata Imam Al-Ghazali, terkadang ada orang jahil, dia berpegang kepada akidah yang salah, kepada pandangan yang salah. Akan tetapi dia semakin kuat berpegang kepada pendapat tersebut kalau kita tangani dia dengan cara yang salah. Cara yang salah itu adalah apabila kita perlekeh dia. Semakin kita perlekeh dia, semakin kita hujat dia, semakin kita label dia, semakin dia kuat berpegang kepada mazhab tersebut, kepada aliran tersebut. Justru kata Imam Al-Ghazali, fahaula yajibut talattufu bihim fi istimalatihim ilal haq wa irsyadihim ilal i'tiqadis sahih la fi ma'radil muhajati wa ta'assub. Kata Imam Al-Ghazali, cara untuk menarik mereka bukanlah dengan serang mereka, kondem mereka, akan tapi lembut kepada mereka. Kita nasihati secara tertutup, kita private message dia, kita ajak bincang dia baik-baik. Sebab semakin kita salahkan dia di dalam publik, dia semakin mencari cara untuk mempertahankan pendapat dia. Dan itulah yang membuat mereka semakin hari semakin kuat berpegang kepada kesalahan, padahal salah, confirm salah, secara ilmiah salah, secara hujah salah. Tapi ingat, kalau kita kalahkan hujah, dia akan meninggalkan hujah tersebut. Tak. Dia akan berkata, mungkin saya kalah, tapi guru saya belum kalah. Mungkin guru saya kalah, tapi gurunya guru saya masih belum kalah lagi. Tak akan pernah habis perkara tersebut. Akan tapi kalau kita pegang, kata Imam Ghazali, dengan lembut, kita nasihati dia secara tertutup, maka perkara tersebut insya Allah akan membuat mereka semakin akan membuat mereka semakin cinta kepada kita, dan apabila dia sudah cinta kepada kita, semakin senang kita untuk menasihati mereka. Kata Nabi SAW, sebuah hadis, innallaha azza wa jalla rafiq yuhibbur rifq wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unuf. Riwayat Imam Abu Dawud. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat lembut. Rafiq, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat lembut. Yuhibbur rifq, dan suka kepada kelembutan. Wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unuf, dan Allah memberikan dengan asas kelembutan sesuatu yang tak boleh dicapai dengan kekerasan. Kadang kalau kita berkuasa sekalipun,
untuk memaksa orang lain. Kalau kita paksa, yang berlaku adalah pecah. Macam suami di rumah, dia boleh paksa istrinya, akan tetapi kalau paksaan tersebut tak kena pada tempatnya, bukan istri terima ucapan kita, malah perpecahan yang akan berlaku. Itu yang berlaku di tempat-tempat tertentu. Apatah lagi kalau kita berbincang kepada orang lain yang tak ada kuasa kita kepada mereka. Justru kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai kelembutan, dan siapa yang melakukan perkara dengan lembut, Allah akan berikan sesuatu yang tak boleh dicapai dengan cara kekerasan. Keras perlu ada pada tempatnya, akan tapi kalau keras all the way, kalau semua perkara kita tangani dengan kekerasan, dengan paksaan, dengan enforcement saja, maka mungkin akan berlaku perpecahan di bawah di kalangan masyarakat kita. Akan tapi siapa yang boleh melakukan dengan kelembutan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perkara yang tak boleh dicapai dengan kekerasan tersebut. Ada sebuah syarah yang sangat menarik daripada Syekh Muhammad Hayat As-Sindi apabila menafsirkan hadis ini. Beliau berkata, "Man yad'un nasa ilal huda birifq wa talattuf khairun minalladzi yad'u bi'unuf wa syiddah." Nasihat dia kepada para pendai, kepada para tokoh agama, dia katakan, siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kelembutan, dengan cara yang halus, dia adalah lebih baik berbanding mengajak manusia dengan kekerasan dan paksaan. Kita nak berdakwah kepada orang yang suka sangat minum arak misalkan, cara kita adalah terus condemn dia, buat dia malu, atau perlekeh dia, tak akan pernah dia akan meninggalkan perkara tersebut. Bahkan dia akan semakin kuat melakukan perkara ini untuk membuat marah kita. Dia akan kata, aku minum arak yang selama ini tertutup saja, tapi depan awak saya minum depan awak. Nama apa? Sebab sudah terlanjur dibuat malu. Kata Imam Ahmad lagi tuan-tuan, beliau berkata, ma'agtabta rajulan qat fasami amin. Ingat satu kaedah, kalau kita sudah buat marah orang lain, dia tak akan dengar kata kita. Kalau kita sudah buat malu orang lain, dia tak akan pernah mendengar kita. Ma'agtabta rajulan qat fasami amin. Justru kalau ingin orang tersebut dengar kata kita, lembutlah kepadanya. Kembali kepada ucapan Hayat As-Sindi, man yad'un nasa ilal huda birifq wa talattuf khairun minalladzi yad'u bi'unf wa syiddah. Siapa yang mengajak ramai manusia, nak berdakwah kepada manusia dengan cara yang lembut, dia akan boleh merubah mereka lebih baik berbanding orang lain yang mengajaknya dengan cara yang keras, pendekatan yang kasar, pendekatan yang menyakiti hati orang lain. Nah, justru ada seorang ulama nama Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau selalu berkata, kalau kita ingin menegur orang lain, tegurlah dia ketika kita belanja makan dia. Kalau kita nak tegur orang lain, kita belanja makan dia, ketika dia makan itulah kita coba masuk sedikit demi sedikit bincang sama dia. Kenapa kita belanja makan? Sebab biasanya tuan-tuan, orang dibelanja makan happy. Dan semakin sering kita belanja makan dia, semakin dia suka sama kita. Justru berdakwah ini bukan setakat kita jual air liur saja, kita ceramah, tak. Kalau nak berdakwah kita berkesan, maka mungkin memerlukan sedikit uang, walaupun sedikit, tapi ini adalah investment kita. Keluar sedikit duit, tapi kita dapat hati dia. Lepas kita dapat hati dia, dia akan berikan dirinya semuanya kepada kita. Kita cuma bagi duit saja. Justru dakwah yang diajarkan oleh Imam Sya'rani, kalau nak tegur orang lain, dia katakan, belanja makan dia dulu, buat dia suka kepada kita, lalu kemudian kita tegur apa yang tak kena dalam perbuatannya. Ini pun sebenarnya kaedah yang dicadangkan oleh Stephen Covey kan. Beliau mengatakan ada emotional account antara kita dengan orang lain. Kalau emotional account kita tinggi,
kita sudah banyak bagi kebaikan kepada orang tersebut dan dia pun suka sama kita, maka kritikan kita akan diterima dengan masuk ke dalam hatinya secara mudah. Sebab kita sudah bagi account yang sangat banyak, kita sudah invest banyak ke dalam emosional dia. Dia sudah cinta kepada kita, kita tegur dia, dia akan terima. Akan tapi kita tak pernah baik sama dia, kita tak pernah berikan sesuatu sama dia. Pada masa yang sama dia baru melakukan satu kesalahan, terus kita tegur dengan salah, bahkan kita lakukan di dalam di hadapan orang ramai, tak akan dia terima perkara tersebut daripada kita. Justru kelembutan apabila kita ambil dan kita amalkan dalam semua aspek kehidupan kita, dia akan mencapai kepada satu perkara yang tak boleh dilakukan oleh kekerasan. Jadi ini adalah kaedah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan. Ada satu perkara, terkadang satu hari ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hanbali dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah. Dia berkata, satu hari ada seorang laki-laki berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berkata, akunu fil majlis fatuzkaru fihi sunnah la ya'rifuha ghairi atakallamu biha. Wahai Imam Ahmad lah ahli hadis, dia katakan, pada satu ketika saya berada dalam satu majlis, lalu orang berceramah, ada orang berceramah dalam majlis tersebut, dia sebutkan hadis Nabi, mungkin salah hadis tersebut, atau hadis tersebut palsu misalkan, atau sangat lemah. Boleh tak saya tegur dia? Ini kan sering berlaku tuan-tuan, ramai yang berlaku. Boleh tak dalam satu majlis ada orang menyebutkan hadis, dan dalam majlis tersebut tak ada yang paham dan pakar hadis tersebut melainkan saya saja seorang? Boleh tak saya tegur dia? Kata Imam Ahmad, akhbir bis sunnah wa la tukhasim alaiha. Awak boleh bagi tahu perkara sunnah tersebut, tapi jangan berkelahi. Pesan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ini membawa perkelahian, jangan. Awak tegur saja, katakan bahwa awak telah sebutkan hadis yang salah nih, atau hadis ini palsu. Taklah tak palsu. Okey, saya tak nak kelahi lah. Sebab perkara ni, kalau kita, sebab masyarakat kita masih berada dalam tak sampai kepada darjat yang kalau kita tegur terus dia terima. Lagipun siapalah kita kan tuan-tuan, tak boleh kita merasa bahwa kalau teguran kita mestilah orang terima. Kadang kita mesti siap untuk ditolak teguran kita, cadangan kita tak diterima, tak apa, siapalah kita. Nabi saja pun kadang ramai orang yang tak terima apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, akhbir bis sunnah wala tukhasim alaiha. Bagi tahu sunnah tersebut, tapi jangan kelahi. Fa'ada alaih, orang itu ulang lagi. Imam Ahmad tak sedaplah kalau bukan saja. Kata Imam Ahmad, saya tak kata diamkan, tapi boleh bagi tahu asal jangan berkelahi. Kata Imam Ahmad lagi, ma araka illa rajulan mukhasiman. Saya nampak ni awak ni orang yang suka berkelahi lah. Nampak sangat. Tak boleh gatal kalau dia buat sangat. Dan memang macam gitu, ramai pelajar-pelajar kita yang tak boleh tahan nafsu dia. Kalau melihat perkara-perkara tersebut, terus saja salahkan orang tertentu. Bahkan dalam publik, ramai boleh baca apa yang dia ucapkan. Akhirnya bukan penerimaan yang akan dia terima, malah penolakan yang akan dia hadapi. Kalaupun kita nak tegur secara private, kita dengan kata-kata yang paling lembut, kata-kata yang paling sopan. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia tak terima, tak payah kita sebar luaskan kepada orang lain seolah-olah dia telah menolak hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan antara lain yang boleh kita lakukan kalau kita ingin menjadi salah seorang daripada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga sambil bergandengan tangan. Hendaklah kita satukan hati kita kepada sesama kaum muslimin, jadikan dia matlamat kita, tetapkan dia sebagai niat kita sejak hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan niat tersebut pada hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti. Sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang mulia,
memberikan kita kemudahan di dalam mengamalkan setiap sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang sempurna mengikut setiap jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amal, ucapan, akhlak, keadaan hati dan kecintaan kepada sesama kaum muslimin. Ala hadzal niyah wa ala kulli niyatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.